Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdiansah, bisa dipanggil Dian, NPM 17640040. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsat Al Banjari, Banjarmasin. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan mata kuliah pengairan pasang surut yang berjudul Teknologi Pengairan Pasang Surut. Oke, langsung aja kita bahas. Pengertian. Teknologi pengembangan lahan rawa adalah untuk pertanian yang produktif membutuhkan inovasi, baik inovasi teknologi maupun inovasi kelembagaan. Inovasi teknologi pengelolaan air dan tanah merupakan teknologi utama untuk keberhasilan pengembangan budidaya pertanian di lahan rawa. Teknologi pengelolaan air dan tanah meliputi penataan jaringan tata air makro dan mikro, penataan lahan, ameliorasi, dan pemupukan. Inovasi teknologi konservasi dan rehabilitasi lahan rawa pasang surut juga sudah tersedia. Selain itu, dibutuhkan inovasi teknologi lain seperti varietas unggul yang adaptif di wilayah setempat, pola tanam, pengelolaan tanaman, populasi atau jarak tanam, pengendalian gulma, hama, dan penyakit, serta teknologi panen dan pasca panen. Pengelolaan air di lahan rawa pasang surut. Pengelolaan air di lahan rawa pasang surut dibedakan ke dalam pengelolaan air makro, pengelolaan air mikro, dan pengelolaan air tingkat tersir, yaitu mengaitkan antara pengelolaan air makro dan pengelolaan air mikro. Tata air makro. Tata air makro adalah dengan membuat saluran drainase dan irigasi yang terdiri atas saluran primer, sekunder, dan tersir. Contohnya seperti saluran drainase dibuat guna menampung dan menyalurkan air yang berlebihan dalam suatu kawasan ke luar lokasi. Tata air mikro ialah pengelolaan air pada skala petani. Dalam hal ini, pengelolaan air dimulai dari pengelolaan saluran tersir serta pembangunan dan pengaturan saluran kuarter dan saluran lain yang lebih kecil. Tata air mikro berfungsi untuk mencukupi kebutuhan evapotranspirasi tanaman, mencegah pertumbuhan tanaman liar, mencegah pengaruh buruk bahan beracun seperti V2+, sulfat, dan Al3+, bagi tanaman melalui pengelontaran dan pencucian, mengatur tinggi muka air dan menjaga kualitas air di petakan lahan dan di saluran. Teknologi tata air di lahan gambut untuk budidaya pertanian. Pengelolaan lahan gambut harus dilakukan secara hati-hati dan terencana dengan baik, agar tidak terjadi kerusakan, karena pemulihan lahan gambut yang rusak membutuhkan waktu yang lama. Pengelolaan lahan rawa gambut untuk pertanian hendaknya diutamakan pada areal lahan gambut yang telah mengalami kerusakan, namun memiliki potensi pemanfaatan yang tinggi dengan batas kedalaman tinggi lebih dari 1 meter. Kegiatan pertanian dengan membuka lahan baru, apalagi yang masih berhutan, harus dihindari. Contoh gambaran lahan tanah gambut. Nah, kawan-kawan lihat kan contoh gambaran tanah gambut seperti apa? Itulah tanah gambut yang berada di Kalimantan dan sekitar-sekitarnya. Kawan-kawan bisa lihat. Kesimpulan, potensi lahan rawa pasang surut di Indonesia cukup besar dan prospektif untuk perkembangan sebagai sumber pertumbuhan produksi pangan. Namun, pemanfaatan dan pengembangannya belum optimal. Penerapan inovasi teknologi yang tepat, yaitu pendekatan PPT yang sesuai dengan kondisi lokasi atau wilayah, akan mempercepat pembangunan pertanian di wilayah tersebut. Pendekatan PTT bertujuan meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas, dan mutu produk yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani. Sekian dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan terima kasih atas waktunya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.